I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. But losing me is an... Tinggal 2 pertandingan lagi menanti timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2 laga penentu ini akan menjawab apakah skuad Garuda mampu lolos langsung ke Piala Dunia melalui posisi 2 besar grup C, melaju ke putaran keempat sebagai peringkat ketiga atau 4, atau justru tersingkir dari persaingan. Nah, di 2 laga tersisa sendiri, lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah China pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Jepang pada 10 Juni 2025 di Suita. Kemenangan adalah harga mati di laga kontra China untuk memuluskan langkah Indonesia ke babak selanjutnya. Tapi tentu, ini tak akan mudah. Bahkan meski baru-baru ini, media-media di China menilai jika Indonesia tengah ada di atas mereka untuk bisa lolos ke babak berikutnya. So, inilah rangkuman dibalik sorotan dan analisis dari media-media Asia, terkhusus China, jelang menghadapi timnas Indonesia. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff from Reno. And when the time got near, you ran from commitment with long legs of fear. 'Cause you were one. Kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0 baru-baru ini tak hanya memberikan 3 poin ekstra yang membantu Indonesia membuka peluang untuk terbang ke Piala Dunia, tapi juga memberikan sorotan tajam atas kualitas tim Garuda yang tidak bisa lagi diremehkan. Maksudnya, Indonesia telah menunjukkan sekali lagi bahwa kualitas mereka kini bisa bersaing dengan tim top Asia. Timnas membuktikan dengan organisasi permainan dan pendekatan yang benar, tim Garuda bisa sangat kuat dalam bertahan. Dan terbaru, kehadiran Ole Romeni telah berhasil secara signifikan meningkatkan kualitas timnas. The mother's discipline never outshined you. Maybe I told you. Melihat itu, media-media di China pun tak luput untuk menyoroti perkembangan dan kualitas dari timnas Indonesia saat ini. Mereka menyoroti sosok Ole Romeni yang luar biasa dengan sebuah artikel berjudul Romeni's Remarkable Impact on Indonesia's World Cup Qualifiers, a Naturalized Forward Shines. Kemudian menuliskan artikel dengan judul Indonesia Thrives After Victory Against Bahrain, World Cup 2026 Aspirations Grow, yang menjelaskan soal siapa saja pemain-pemain Indonesia yang punya impact dan kualitas tinggi, hingga artikel soal prospek Indonesia yang lebih berpotensi lolos kualifikasi Piala Dunia di atas Bahrain dan China, usai kemenangan timnas menghadapi Bahrain baru-baru ini. Maksudnya, China jelas nggak lagi menempatkan Indonesia sebagai tim yang bisa diremehkan, di mana di satu sisi, ini menunjukkan kualitas kita yang sudah diakui. Tapi di sisi lain, ini juga menjadi pesan jika Indonesia harus lebih waspada. Mengingat lawan pasti akan mempersiapkan timnya dengan sebaik mungkin, usai melihat Indonesia berkembang dengan pesat. Pemain-pemain Indonesia yang diwaspadai China. Dalam salah satu ulasan di artikelnya, media China Sohu hingga Sina Sport mengulas nama-nama pemain yang menurut mereka punya kualitas dan dampak permainan besar untuk tim Garuda. Di antaranya adalah Joey Pelupessy. Menurut mereka, Joey Pelupessy menunjukkan peran sebagai kontributor kunci dalam kemenangan atas Bahrain. Meski tidak mencetak gol atau assist, kehadiran gelandang berusia 31 tahun ini yang baru dinaturalisasi pada awal 2025 mengubah dinamika lini tengah Indonesia. Ia memutus serangan balik Bahrain dengan cerdas dan dengan pengalaman bermain di Eredivisie bersama FC Groningen serta sebelumnya di Championship Inggris bersama Sheffield Wednesday, Pelupessy membawa ketenangan dan disiplin taktis. Lying in the swamp of some Mississippi land. I was a coward too. I was a coward too. I was a coward too. I saw your scar as I knelt beside you. The mother's discipline never outshined you. Maybe I told you I'd go to the church. Selain Pelupessy, nama lain yang mendapatkan sorotan adalah Rizky Ridho. Mereka menjelaskan
bahwa Rizky Ridho adalah pejuang sejati di jantung pertahanan Indonesia. Ridho menunjukkan semangat pantang menyerah, dan ketangguhan Ridho adalah cerminan semangat Indonesia. Ia bermain dengan hati, bahkan ketika tubuhnya terlihat lelah. Sorotan ini menegaskan bahwa Ridho bukan hanya pemain kunci di lapangan, tetapi juga simbol inspirasi bagi generasi muda Indonesia. Sesuatu yang membuat China harus waspada pada duel fisik di GBK nanti. Selanjutnya ada sorotan soal Ole Romeni. Dalam ulasannya, Zhou menilai, jika Ole memiliki fleksibilitas yang luar biasa, yang jadi kunci bagaimana Indonesia mampu lebih efektif dalam menciptakan peluang dan gol. Ole tidak hanya bisa menyisir dari sayap, ketika dari posisi tengah ia juga bisa menembus pertahanan lawan. Lebih lanjut, mereka juga menyoroti Justin Hubner yang kembali dan membawa kedisiplinan dan agresivitas di lini belakang, serta Kevin Dix yang mereka sebut sebagai wingback agresif, mengacu pada permainannya yang maju mundur tanpa lelah di lapangan. Ya, 5 pemain itu adalah 5 pemain yang mendapatkan sorotan dari media di China, di mana di laga kontra Bahrain, mereka bermain di level yang sangat tinggi. Indonesia ada di depan China. Open in our group, still fighting for second position is open. We will fight for our position, third or fourth. Very heavy group, unbelievable heavy group. Oh, come on, this is crazy. You have Japan, Saudi Arabia and Australia, who is almost every single World Cup participate. Now Indonesia have good team. We can play good football. Very difficult, but still open. Can be. Seperti kata pelatih Bahrain, grup C adalah grup yang benar-benar sangat sulit. Di sini ada 3 tim yang selalu lolos Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab. Dan kini ada Indonesia yang kuat. Grup yang benar-benar sulit, yang mungkin gak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, selain dari pelatih Dragan, media di China juga mulai menempatkan Indonesia di atas Bahrain dan China. Maksudnya, mereka menyebut peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak selanjutnya lebih besar dari China. Dalam ulasan artikel dengan judul Klasmen dan Prospek Masa Depan Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia AFC, mereka menjelaskan, jika dengan 9 poin yang dimiliki timnas Indonesia, pasukan Garuda mungkin memiliki jarak signifikan dengan para pemuncak klasmen, tetapi juga menyoroti kemungkinan kemajuan jika permainan strategis dilakukan dalam pertandingan mendatang. Maksudnya, finish di posisi ketiga atau keempat adalah posisi yang realistis untuk Indonesia, dengan 2 pertandingan sisa. Menang lawan China adalah kunci, dan tim Garuda punya banyak alasan untuk bisa mengalahkan timnas China di kandang sendiri pada 5 Juni mendatang. China sendiri saat ini tengah dalam kondisi yang goyah. Usai dalam 3 laga terakhir, mereka selalu mengalami kekalahan. Meskipun lebih diunggulkan, tim Garuda tentu tidak boleh meremehkan tamunya nanti. Karena China sepertinya belum menyerah, meski saat ini mereka ada di posisi ke-6 dengan 6 poin. 2 kemenangan bisa memberikan mereka tambahan 6 poin, sehingga 12 poin memungkinkan mereka untuk melaju ke babak berikutnya. Pelatih China, Branko Ivankovic pun pandang laga Indonesia versus China sebagai laga kunci, di mana mereka bakal menargetkan 3 poin, karena hasil imbang gak akan membantu mereka untuk bisa lolos ke babak selanjutnya. Tentu saja tujuan kami adalah berjuang untuk 4 besar. Para pemain tidak dalam kondisi terbaik di awal laga, jadi bagi kami perlu menyesuaikan kondisi kami dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan bulan Juni. 2 pertandingan berikutnya menjadi kuncinya. Kami harus berjuang untuk kemenangan, ujar Branko Ivankovic, sumber Reuters. Bagi Indonesia, China adalah lawan yang harus dikalahkan. Jika timnas ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026, baik langsung melalui posisi 2 besar grup C, maupun melalui putaran keempat sebagai peringkat 3 atau 4. Kekalahan 1-2 dari China di Qingdao pada 10 Oktober 2024 menjadi cambuk sekaligus pelajaran berharga. Tetapi situasi kini berbeda. Dengan keunggulan bermain di kandang dan dukungan supporter yang terbukti menjadi senjata mematikan, seperti yang dirasakan Bahrain pada 25 Maret 2025. Atmosfer GBK telah terbukti menjadi neraka bagi lawan, seperti yang dirasakan Bahrain dalam kekalahan 0-1 pada 25 Maret 2025. Sebanyak 70.000 supporter memadati stadion, menciptakan tekanan psikologis yang luar biasa. Dengan gol Ole Romeni di menit ke-24 disambut sorak-sorai menggila, dan Bahrain tampak kehilangan fokus dan kepercayaan dirinya.
Selama 90 menit bermain, Bahrain tercatat hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran. Jelas, atmosfer di sini sangat sulit dilawan. Supporter Indonesia seperti pemain ke-12, dan itu mengganggu konsentrasi tim manapun di GBK. Sejauh ini, hanya Jepang, tim yang mampu mengalahkan Indonesia di GBK, saat Australia, Arab Saudi, dan Bahrain bahkan tak satu pun mampu menciptakan gol ke gawang Indonesia. Ya, pada akhirnya bagi Indonesia, China bukan sekadar lawan yang harus dikalahkan, tetapi juga kunci untuk membuka pintu Piala Dunia 2026. Kekalahan 1-2 di Qingdao adalah masa lalu. Dan kini, dengan GBK sebagai benteng dan supporter yang menggila sebagai amunisi, Indonesia punya segalanya untuk membalikan keadaan. Bahrain sudah merasakan tekanannya, dan China akan menjadi target berikutnya. Kita lihat saja nanti pada 5 Juni 2025. Apakah Garuda akan terbang lebih tinggi atau China yang berhasil meredam teror GBK dengan para pemain bintang Indonesia? Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi salah satu laga paling menegangkan di kualifikasi Asia tahun ini. Myself too.